Saya Rika Istina ingin menjelaskan tentang pengertian belajar yang efektif dan efisien. Belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas secara berkesinambungan dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik serta bertanggung jawab. Sedangkan belajar efisien adalah belajar yang tidak banyak menyita waktu. Jadi, dalam proses belajar, kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran supaya waktu yang kita pergunakan tidak habis begitu saja untuk memikirkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Selanjutnya yaitu karakteristik belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, memiliki minat terhadap mata pelajaran. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengetahui kondisi psikologis siswa. Yang ketiga, menumbuhkan semangat belajar. Yang keempat, memiliki imajinasi dalam menjelaskan. Yang kelima, menguasai strategi atau metode pembelajaran. Yang keenam, memiliki sifat terbuka terhadap peserta didik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam proses belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, prinsip motivasi. Prinsip motivasi adalah daya dalam pribadi seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi dalam diri sendiri dan motivasi di luar diri. Motivasi dari dalam diri dapat diciptakan dengan cara menggairahkan perasaan, menumbuhkan rasa ingin tahu, menciptakan keinginan untuk mencoba, dan berusaha mencapai hasil yang besar untuk maju dalam belajar. Yang kedua, prinsip latar atau konteks. Kegiatan belajar tidak terjadi di dalam kekosongan. Mempelajari sesuatu yang baru dan hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan proses belajar. Oleh karena itu, seorang guru perlu menyelidiki apa saja kira-kira pengetahuan, perasaan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang telah dimiliki oleh seorang siswa. Pemahaman ini perlu dihubungkan dengan bahan pelajaran yang baru dan hendak dipelajari oleh siswa di dalam kelas. Yang ketiga, prinsip fokus dan terpusat. Aktivitas belajar perlu menggunakan prinsip pengarahan perhatian kepada titik pusat atau fokus tertentu. Kegiatan belajar yang telah dilaksanakan dalam bentuk atau pola tertentu oleh seorang guru akan mampu menghasilkan bagian-bagian terpisah dalam satu pelajaran dan bersatu. Pola pelajaran akan terpecah-pecah dan siswa akan sulit memusatkan perhatian ke pusat. Hal itu dapat tercipta oleh upaya perumusan masalah yang bisa dipecahkan, merumuskan pertanyaan yang bisa dijawab, dan merumuskan konsep yang hendak ditemukan. Yang keempat, prinsip hubungan sosial. Aktivitas belajar seorang siswa perlu diarahkan untuk berlatih bekerja sama dengan teman-teman sebagainya. Terdapat banyak kegiatan yang bisa guru kreasikan untuk dilakukan secara bersama-sama, misalnya kerja kelompok. Tugas kelompok lebih cepat selesai jika dikerjakan bersama-sama daripada dikerjakan sendirian. Kesediaan hati untuk bekerja sama sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian seorang siswa. Yang kelima, ada prinsip belajar sambil bekerja. Belajar sambil bekerja atau melakukan dua aktivitas secara bersamaan adalah sifat dasar manusia yang bersifat normal. Bekerja adalah tuntutan pernyataan kemandirian. Oleh karena itu, seorang siswa perlu diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan nyata yang melibatkan otot dan pikiran mereka. Semakin bertambah kuat daya pikir, semakin tertanam pula hasil belajar seorang siswa. Yang keenam, prinsip perbedaan individu. Yang ketujuh, prinsip menemukan. Yang kedelapan, prinsip pemecahan masalah. Yang kesembilan, prinsip urutan. Dan terakhir ada prinsip evaluasi. Ya, saya akan melanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar efektif.
Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi 3, yaitu jasmani atau fisik, yang kedua psikologi atau jiwa, yang ketiga kelelahan. Ya, yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama adalah jasmani atau fisik. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Selain itu juga akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang darah, ataupun ada gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan fungsi alat indera serta tubuhnya. Yang kedua adalah faktor psikologis, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah minat. Minat memiliki pengaruh besar terhadap belajar. Bila pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak dapat belajar dengan baik. Yang kedua adalah bakat. Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik. Yang terakhir adalah kelelahan. Kelelahan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah tubuhnya dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuhnya. Yang berikutnya adalah kelelahan rohani. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuhan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Faktor keluarga, faktor pertama dan utama karena keluarga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan kepribadian anak. Karena sebagian besar kehidupan anak berada di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, faktor sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan secara resmi, menyelenggarakan pendidikan secara sistematis, berencana, sengaja, dan terarah, yang dilakukan oleh pendidik yang profesional, dengan program yang dituangkan ke dalam kurikulum tertentu dan diikuti oleh peserta didik pada setiap jenjang tertentu. Yang terakhir adalah faktor masyarakat. Faktor masyarakat yaitu pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis. Yang pertama, pelajaran yang kita pelajari itu cepat mudah diingat. Itu karena setiap harinya kita membuat intisari-intisari pembelajaran sehingga pembelajaran itu mudah diingat. Lalu yang kedua, bisa dijadikan sebagai ajang untuk bersosial dan berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya, pendidikan tidak hanya didefinisikan sebagai aktivitas berdiam diri dan hanya membaca buku saja. Namun, belajar bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan berdiskusi. Nah, dengan berdiskusi, secara otomatis kalian juga belajar untuk bersosialisasi dengan orang lain. Lalu yang ketiga, cepat membuat kita pandai. Itu karena dengan metode belajar yang efektif dan efisien, membuat otak kita terasah sehingga bisa menjadi pandai. Lalu yang keempat, bisa dijadikan sebagai ajang untuk membiasakan dengan cara berkompetisi. Saat berada di bangku pendidikan, pastinya kita dituntut untuk selalu berkompetisi dengan yang lainnya. Misalnya dengan perolehan nilai. Pastinya kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dengan belajar yang keras, apalagi dengan metode belajar yang efektif dan efisien, kita dapat membuktikan bahwa kita siap berkompetisi dengan yang lainnya. Lalu yang kelima, membuat kita menjadi orang yang sukses. Nah, jika sudah tercapai output dari belajar efektif dan efisien di masa depan nanti, kita pasti akan mendapatkan pekerjaan yang selayaknya, tapi pekerjaan yang kita impikan. Cara belajar efektif di sekolah, yang pertama yaitu diskusi bareng teman. Sekali-sekali diskusi bareng teman mengenai pelajaran. Tanyakan mana yang ia tidak mengerti dan coba bantu jelaskan. Begitu juga sebaliknya.
Dengan membantu memberi penjelasan dan dijelaskan, maka pengetahuan kamu pun semakin bertambah. Yang kedua, yaitu mencatat sambil mendengarkan guru. Mencatat bagian-bagian penting yang dijelaskan guru. Dengan metode belajar ini, kamu bisa memberi pertanyaan kalau belum jelas dan mencatat jawaban guru. Yang ketiga, gunakan waktu istirahat. Waktu belajar di sekolah cukup panjang. Untuk itu, gunakan waktu istirahat kamu sebaik mungkin. Usahakan jangan menggunakan waktu istirahat untuk terus-terusan belajar, sebab dengan begitu, kamu malah jadi gampang jenuh dan cepat lelah. Selanjutnya, ada cara belajar yang efektif dan efisien untuk di rumah. Pertama, rutin belajar tapi sebentar. Nah, biar efektif, usahakan waktu belajar selalu rutin. Misalnya, kita mulai pukul 16.00 selama 25-30 menit saja. Lalu, biarkan otak kita untuk beristirahat sejenak. Setelah itu, lanjut lagi malam hari pukul 19.00 selama 25-30 menit juga. Yang kedua, perbanyak soal latihan. Selain bisa memperkaya pengetahuan, latihan soal pun membantu kamu lebih lancar dalam ujian. Karena sudah sering dan terbiasa menghadapi berbagai jenis soal. Yang ketiga, mengerti bukan menghafal. Dengan begini, kalian akan mudah dalam belajar. Karena hal-hal yang penting dan sering keluar dalam ujian sudah dirangkum sesederhana mungkin. Dan yang terakhir, sambil mendengarkan musik. Nada-nada dalam musik bisa membangkitkan bagian-bagian tertentu supaya otak bisa mencerna lebih baik saat belajar. Karena musik itu bisa menjadi motivasi dan memperbaiki mood kalian dalam belajar. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.